Iya ya, bagaimana caranya ya untuk mengetahui apakah seseorang itu, ya bisa aja dia mengaku-ngaku sebagai warga negara Indonesia, tapi pada dasarnya dia adalah pengkhianat bahasa Indonesia. Akhirnya saya berpikir, oh, sebenarnya gampang aja. Kita mempunyai dua tahap untuk menguji apakah seseorang itu pengkhianat bahasa Indonesia atau tidak. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, video kali ini saya tidak akan berbicara secara spesifik tentang kosakata. Saya hanya ingin berbicara tentang kertas lakmus. Mungkin teman-teman dulu kalau waktu di SMA ya atau di SMP kan kita dulu ada pernah praktikum ya. Itu kan ada yang namanya kertas lakmus ya. Kertas lakmus itu adalah untuk melihat apakah suatu cairan itu bersifat asam atau basa. Nah, asam atau basa itu kan ditentukan oleh nilai pH-nya per hidrogen. Saya nggak ingat apakah kalau asam itu pH-nya di bawah 7 dan basa itu pH-nya di atas 7, saya nggak ingat. Tapi yang jelas, dengan kertas lakmus itu kita bisa menentukan apakah suatu cairan ini bersifat asam atau basa. Dan itu sebenarnya bergantung kepada pH-nya, per hidrogennya. Nah, begitu misalkan kertas lakmus itu berwarna merah, maka kita udah langsung tahu, oh ini asam, misalkan gitu. Kemudian kalau kertas lakmus itu kita celupkan ke dalam air, gitu ya, dan dia tetap warna putih, berarti pH-nya 7, berarti netral. Kemudian kalau kertas lakmus itu kita celupin ke dalam suatu cairan, dan jadi warna biru, maka oh ini basa. Saya menerima dari salah satu penonton di kanal YouTube ini, itu bertanya kepada saya, bagaimana cara yang efektif untuk menentukan bahwa seseorang itu pengkhianat bahasa Indonesia? Apakah ada cara yang efektif untuk kita menguji mereka? Ketika saya membaca pertanyaan dari salah satu penonton kanal YouTube ini, saya juga bingung. Iya ya, gimana ya caranya kita bisa menentukan bahwa orang ini itu pengkhianat bahasa Indonesia, begitu ya. Kemudian setelah saya pikir, saya bilang, sebenarnya gampang aja gitu loh. Presiden pertama Soekarno pernah mengatakan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu lebih susah daripada perjuangan merebut kemerdekaan. Karena ketika kamu mempertahankan kemerdekaan, itu kamu wajahnya sama, bahasanya sama, bentuk fisiknya sama. Sedangkan ketika kamu merebut kemerdekaan, kamu menghadapi orang yang bentuk fisiknya berbeda. Dia kulit putih, kamu kulitnya coklat. Jadi kamu bisa mengetahui secara langsung siapa kawan, siapa lawan. Itu yang dikatakan oleh Soekarno dulu ya. Kembali ke pertanyaan yang diajukan kepada saya melalui Instagram itu, jujur saya sempat terduduk itu. Maksudnya terduduk dan mikir gitu ya. Iya ya, bagaimana caranya ya untuk mengetahui apakah seseorang itu, ya bisa aja dia mengaku-ngaku sebagai warga negara Indonesia, tapi pada dasarnya dia adalah pengkhianat bahasa Indonesia. Akhirnya saya berpikir, oh, sebenarnya gampang aja. Kita mempunyai dua tahap untuk menguji apakah seseorang itu pengkhianat bahasa Indonesia atau tidak. Pengujian pertama, kita bacakan kata pengantar Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, edisi pertama tahun 1970. Kamus ini dimaksudkan untuk penggunaan umum dan penuntut-penuntut sekolah. Berdasarkan inilah keterangan-keterangan etimologi pada umumnya tidak dimuat dan hanya dimasukkan di mana dirasa perlu untuk kegunaan yang praktis maksudnya. Di samping itu dicoba juga memenuhi keperluan-keperluan pengajian yang lebih khusus sehingga dimuat kata-kata Melayu klasik, logat daerah, nama tumbuh-tumbuhan dan lain-lain.
Pengujian pertama untuk melihat apakah seseorang itu pengkhianat bahasa Indonesia atau tidak adalah ini. Selanjutnya, dimasukkan juga kata-kata dari bahasa Indonesia karena pertimbangan-pertimbangan yang berikut. 1. Kata-kata tersebut sudah makin meluas digunakan dalam buku-buku, majalah, majalah-majalah, dan lain-lain di negeri ini. Kedua, untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa Melayu Malaysia. Pengujian pertamanya adalah kita tanyakan aja kepada mereka, apakah mereka setuju bahwa kata-kata dari bahasa Indonesia itu dimasukkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia pada edisi pertama tahun 1970. Di mana maksud memasukkan kata-kata bahasa Indonesia itu adalah untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa Melayu Malaysia. Tanyakan kepada mereka, setuju nggak dengan pernyataan? Kalau mereka mengatakan setuju, ya sudah. Artinya kita bisa mengatakan dia bukan pengkhianat bahasa Indonesia. Tapi kalau dia masih biasalah ya orang yang disebutkan oleh Lee Tolstoy itu, bahwa kebenaran itu selalu lurus dan pendek jalannya. Sedangkan kalau orang bohong itu selalu muter-muter gitu, jalannya panjang berliku, begitu kan ya. Jika dia menjawabnya, iya tapi, kalau udah ada tapi-tapinya, kita mempunyai metode kedua untuk menguji apakah seseorang ini pengkhianat bahasa Indonesia. Pengujian ini tidak bisa ditipu-tipu lagi, tidak bisa ngeles-ngeles ke kiri ke kanan lagi. Kalau dia masih ya udah, dia sudah pengkhianat bahasa Indonesia. Pengujian kedua, ini ada pengujian yang kita langsung udah bisa melihat ini orang pengkhianat bahasa Indonesia atau tidak. Bacakan aja pendahuluan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia edisi keempat tahun 2005. Kamus ini merupakan sebuah kamus umum bahasa Melayu yang paling autentik yang menjadi rujukan utama pengguna bahasa Melayu di Malaysia dan juga di negara lain yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama negara masing-masing seperti Indonesia. Tanyakan kepada orang ini, apakah dia setuju bahwa Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu. Kalau dia mengatakan tidak setuju, berarti dia bukan pengkhianat bahasa Indonesia. Sesederhana itu saja. Tetapi kalau dia saya bisa katakan dia adalah pengkhianat bahasa Indonesia. Karena apa? Seorang warga negara Indonesia harus mematuhi konstitusinya. Konstitusi negara Indonesia menyatakan bahwa bahasa persatuan Indonesia adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Begitu Anda sudah, Anda pengkhianat bahasa Indonesia. Jadi, kepada mungkin ada mahasiswa dari Indonesia yang sedang belajar di Malaysia dan mendapat beasiswa dari Malaysia, misalkan seperti itu, ya udah terima aja. Beasiswa itu adalah hasil dari kerja dan otak kalian. Tetapi, ketika Anda membaca kalimat pendahuluan di edisi keempat ini, dan Anda mengatakan ini tidak betul, karena ini tidak sesuai dengan konstitusi yang ada yang tertulis di Indonesia, berarti Anda bukan pengkhianat, Anda bukan penjilat. Anda berani bersikap bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam konstitusi Indonesia. Dan ini adalah pernyataan yang melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia. Kedaulatan bukan hanya berarti batas wilayah saja. Anda mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia, Anda mempunyai kemampuan untuk menganalisa. Anda bisa pikirkan sendiri, apakah Indonesia itu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan di Indonesia? Apakah memang konstitusi negara Indonesia menyatakan itu? Dan kalau Anda bisa menganalisa lebih detail, apakah kata pendahuluan di edisi keempat itu valid dengan mengatakan kamus rujukan utama yang paling autentik? Tetapi ternyata di dalam kamus mereka itu terdapat banyak kosakata pinjaman bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan semua unsur-unsur yang ada di Indonesia. Lantas autentiknya di mana? Saya yakin Anda mahasiswa Indonesia di Malaysia bisa berpikir menganalisa dengan lebih objektif. Jika video ini bermanfaat dan informatif untuk teman-teman semua, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!